Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perencanaan dan penganggaran BLU atau BLUD. Have a good time with the movie, enjoy! Melati kuntum tumbuh melata, harum berbah di pohon cemara. Kami dari kelompok 2, salam sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan dan penganggaran BLU atau BLUD. Saya, Melinda Putri, dan rekan saya, Fani Yulia, Fenisiania Rizky, Latifah Hanum, dan Rini Afriani. Selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan BLU atau BLUD. BLU menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk pelayanan masyarakat dan menjual barang atau jasa yang di dalamnya tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukannya berprinsip pada produktivitas dan efisiensi. Sedangkan BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan masyarakat yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat baik berupa barang maupun jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya berprinsip pada efisiensi dan hak-hak yang dimiliki oleh BLU atau BLUD meliputi yang pertama, fleksibilitas pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengelolaan barang atau jasa. Yang kedua, memperkerjakan tenaga profesional non-PNS. Yang ketiga, pegawai BLU atau BLUD berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan kontribusinya. Nah, selanjutnya ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh BLU atau BLUD meliputi yang pertama, meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat, yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan, yang ketiga, meningkatkan manfaat bagi masyarakat, yang keempat, menghitung harga pokok layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh Menteri Teknis Pembinaan, yang kelima, menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan sesuai standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari BLU atau BLUD. Tujuan dari BLU ini gunanya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di beberapa bidang, misalnya di bidang layanan kesehatan, pendidikan, otoritas tertentu, dan lain sebagainya. Birokrasi pemerintah yang inefisien, tidak efektif, dan lambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ini diubah menjadi bentuk BLU atau BLUD. Gunanya supaya lebih fleksibel dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi untuk meningkatkan pelayanan ini, BLU atau BLUD ini diberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang lebih tepat. Selanjutnya, langkah strategis menyusun rencana strategi bisnis BLUD. Yang pertama, langkah pertama menyusun RSB BLUD adalah untuk menentukan visi, misi, dan tujuan dari BLUD. Yang langkah kedua itu melakukan diagnosis organisasi. Langkah ketiga, menentukan strategi. Strategi ini disusun berdasarkan pertimbangan hasil analisis dan diagnosa organisasi serta posisi bisnis organisasi. Yang terakhir, langkah terakhir itu ada membuat program dan kegiatan. Selanjutnya, rencana strategi bisnis. Rencana strategi bisnis atau yang biasa kita kenal dengan RSB yaitu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap organisasi yang mencari laba maupun yang nirlaba. Menurut Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, dokumen RSB ini minimal membuat informasi berikut. Yang pertama, visi. Visi ini menggambarkan keadaan dan cita serta citra yang ingin diwujudkan. Yang kedua, misi. Misi ini sesuatu yang harus diemban yang sudah ada di dalam visi. Yang ketiga, itu ada program strategis. Program strategis ini program yang bersifat strategis yang ingin diwujudkan selama 1-5 tahun ke depan. Yang terakhir itu ada pengukuran
ukuran capaian kinerja. Ini merupakan gambaran hasil atas program tahun berjalan yang ingin dicapai. Yaitu Rencana Bisnis dan Anggaran atau RBA. Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan rencana jangka pendek 1 tahunan sebagai implementasi rencana jangka panjang 5 tahunan yang terutang dalam dokumen RSD. Dokumen RBA ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pencapaian anggaran. Dasar-dasar yang digunakan dalam penyusunan RBA sebagai berikut. Yang pertama, RBA disusun dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis atau Black Book dan Pagu Anggaran Kementerian Negara atau SKPD. Yang kedua, Pagu Anggaran Blood. Dalam RKA atau KL atau RKA SKPD dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output dan jenis belanja. Yang ketiga, RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima, dan basis akrual. Yang keempat, penggunaan standar biaya. Yang kelima, penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disusun per unit kerja dan pagu belanja yang dirinci menurut program. Dan yang terakhir, yang keenam, struktur dokumen RBA, yaitu dokumen anggaran. Pengertian dari dokumen pelaksana anggaran berdasarkan Peraturan Menteri yang Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yakni dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Penyusunan DPA BLUD merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat keuangan. DPA BLUD terbagi atas dokumen pendapatan baik dari jasa layanan maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, biaya langsung maupun tidak langsung, proyeksi arus kas masuk dan keluar. Yaitu pendapatan dan biaya. A. Pengesahan pendapatan dan biaya Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip instansi dan produktivitas. Selanjutnya, pendapatan BLU adalah hak BLU yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang telah diterima dalam kas BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, surat pengesahan pendapatan dan belanja BLU yang selanjutnya disebut SP2B BLU adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja BLU berdasarkan SP3B BLU. Dan selanjutnya, arsip data komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah data yang tersimpan secara elektronik dalam suatu sarana penyimpanan data antara lain di CD, flash disk atau compact disk atau CD yang digunakan untuk proses transfer SP3B BLU secara elektronik ke dalam aplikasi di KPPN. Baik, saya Latifah Hanum akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pendapatan Badan Layanan Umum. Nah, pendapatan Badan Layanan Umum terdiri dari pendapatan dari APBN, pendapatan jasa layanan, dan hibah tidak terikat. Nah, juga pendapatan dari hasil kerjasama antara pihak lain atau hasil usaha lainnya. Hibah terikat berasal dari masyarakat atau badan lain yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. Nah, jasa pelayanan umum ini adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah bersumber dari hibah, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat. Nah, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah ini, kecuali hibah terikat, dapat dikelola secara langsung untuk dilakukan pembiayaan pengeluaran
Layanan Umum Daerah. Nah, pada peraturan bahwa Badan Layanan Umum dibedakan menjadi dua jenis biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, sedangkan Badan Layanan Umum Daerah juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu biaya operasional dan biaya non-operasional. Baik teman-teman, selanjutnya adalah tentang biaya pelayanan Badan Layanan Umum Daerah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat dikenal dengan fleksibilitas dalam mengelola keuangan, yaitu dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Fleksibilitas ini diberikan kepada Badan Layanan Umum Daerah yang sudah berstatus penuh. Nah, Badan Layanan Umum Daerah dibagi menjadi dua macam biaya, yaitu biaya operasional dan biaya non-operasional. Nah, bagian dari biaya operasional adalah biaya pelayanan. Nah, dalam Permendagri nomor 61 tahun 2007 menjelaskan bahwa biaya pelayanan adalah bagian dari biaya operasional Badan Layanan Umum Daerah yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, yang mana biaya-biaya dalam pelayanan tersebut adalah yang pertama, biaya pegawai, ada biaya bahan, ada biaya pemeliharaan, ada biaya barang dan jasa, ada biaya jasa layanan, serta biaya pelayanan lain-lain. Baiklah, nama saya Fani Yulia. Saya akan melanjutkan materi tentang sistem akuntansi pendapatan BLU atau BLUD dalam pendidikan. Nah, perencanaan sistem akuntansi pendapatan berikut ini adalah contoh kasus pada perguruan tinggi yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU atau BLUD yang masuk di dalam rumpun BLU atau BLUD pendidikan. Namun demikian, contoh ini dapat diimplementasikan pada rumpun BLU atau BLUD kesehatan seperti rumah sakit dengan sedikit modifikasi fungsi terkait dengan prosedur. Contoh rancangan sistem ini memang disajikan untuk Satker, BLU atau BLUD yang relatif besar dengan organisasi yang kompleks. Pendapatan jasa layanan pendidikan adalah pendapatan yang bersumber dan disetorkan langsung oleh mahasiswa melalui bank yang ditunjuk. Pendapatan jasa layanan jasa pendidikan terdiri dari biaya pendaftaran calon mahasiswa baru, biaya pendidikan mahasiswa, biaya layanan administrasi pendidikan, dan juga ada biaya kuliah kerja nyata, kemudian ada biaya wisuda dan biaya pendidikan lain yang ditetapkan dalam peraturan rektor atau peraturan lain yang lebih tinggi. Beberapa fungsi terkait yaitu diantaranya ada mahasiswa, bank, bendahara penerimaan, otorisasi kegiatan, verifikator kegiatan, dan bendahara kegiatan. Adapun prosedur yang harus diikuti dari beberapa fungsi terkait di dalam mengikuti sistem dari BLU atau BLUD itu sendiri yaitu pertama, mahasiswa atau calon mahasiswa dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem perbankan yang telah menjadi mitra dari BLU atau BLUD tersebut. Kemudian, bank mengirimkan arsip data komputer pembayaran pembiayaan pendidikan mahasiswa baik secara offline maupun secara online ke dalam sistem akademik secara periodik. Kemudian, bank mengirimkan rekening koran secara periodik kepada bendahara penerimaan. Dalam hal bendahara penerimaan telah memiliki akses ke dalam sistem internet banking, maka bendahara penerimaan dapat mengunduh rekening koran secara periodik. Kemudian, bendahara penerimaan dapat mengunduh atau mendownload data pembayaran mahasiswa dari sistem akademik, kemudian mencocokkan data penerimaan dengan rekening koran. Dan bendahara penerimaan dapat membuat laporan penerimaan pendapatan pendidikan atau LP3 untuk setiap unit BLU dan mengirimkannya untuk setiap bulan kepada otoritas jasa keuangan masing-masing dari unit BLU tersebut. Nah, terus otoritas kegiatan menyampaikan LP3 kepada
kepada BK melalui FK untuk dilakukannya pencatatan akuntansi pendapatan. Nah, BK tersebut membuat bukti memorial yang ditandatangani oleh OK sebagai dasar pencatatan akuntansi. Nah, BK tersebut dapat mengunduh atau mendownload data registrasi mahasiswa sebagai data pendukung atau untuk melakukan verifikasi perhitungan penerimaan sharing dana dalam LP3 yang disusun oleh bendahara penerimaan. Sampai disitulah hasil diskusi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah pengucapan dari kami. Sebelum menutupnya, kami akan memberikan sebuah pantun. Irian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Kayu papan bunga setanggi, kapan-kapan kita sambung lagi. Pisau arit memotong duri, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.